Pertama, saya pikir kita mesti dukung pernyataan Pak Anton tadi bahwa tidak ada cara lain kecuali revolusi. Mengapa? Karena seperti yang digambarkan oleh beberapa pembicara sebelumnya, bahwa institusi hukum yang kita harapkan untuk bisa menjadi jalan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan ternyata sudah dirusak jauh sebelumnya, sudah dipersiapkan untuk menutup jalan bagi masyarakat pencari keadilan. Jadi kalau sekarang ada yang mengajak atau di tempat ini Pak Anton bilang kita revolusi, saya setuju dan kita siap untuk melakukan itu, karena kita ini sudah berkali-kali mengajukan ke beberapa institusi penegak hukum, termasuk sebelumnya kita ke MK, itu pun hasilnya tidak memuaskan, ya, mentah. Jadi kita jangan berpikir Anwar Usman dipecat dari Ketua Mahkamah Konstitusi itu suatu prestasi besar dari MK. Itu suatu cara mengelabui kita semua. Setuju. Nah, kita lebih kecewa lagi kemarin ketika Mahkamah Konstitusi menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilu. Kita berharap tim 01 dan tim 03, maksudnya tim hukumnya ya, bisa menggali lebih dalam semua kelemahan putusan perkara nomor 90. Kenapa? Jantung perkara PHPU itu sebetulnya amunisi yang paling ampuh itu putusan perkara 90. Di putusan perkara 90 itu ada 3 hakim konstitusi membuka secara transparan dan termasuk hakim-hakim yang berani mengungkap bagaimana perilaku Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi mempermainkan MK dan mempermainkan 8 hakim konstitusi. Itu luar biasa, dibuka semua. Bagaimana pada saat hari libur Anwar Usman, ya, hari Sabtu sebagai Ketua MK datang ke Mahkamah Konstitusi hanya mengamankan pendaftaran perkara yang sudah dicabut. Perkara nomor 90 itu adalah perkara yang dicabut, sudah dicabut di akhir Oktober, ya, sudah dicabut di, ya betul, di akhir Oktober, kemudian di awal September didaftar kembali dan diterima oleh kaki tangannya Anwar Usman, di mana saat itu Anwar Usman hadir di Mahkamah Konstitusi dan itu dipersoalkan oleh Saldi Irsyad dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat. Kalau nggak salah hari Sabtu ya Bang? Hari Sabtu, hari libur. Masuk kantornya hari Masuk Sabtu kantor. ke MK. Oke. Biar tegas, biar tegas. Dan ini supaya jelas karena waktu itu kan tidak dibacakan semua. Kita kan baca di putusan nomor 90 itu. Kemudian perkara nomor 90 ini sendiri adalah satu di antara 5 perkara yang diajukan dengan substansi yang sama. Pasal yang diuji ke UUD 45-nya juga sama. Pasal di Undang-Undang Pemilunya juga sama, 169 huruf Q tentang batas usia minimum calon presiden, wakil presiden. Tetapi di hari yang sama, 4 perkara yang lain putusannya ditolak, sedangkan yang nomor 90 itu dikabulkan. Sehingga di sini kelihatannya permainan di Mahkamah Konstitusi yang dikatakan putusan itu bersifat final dan mengikat. Saat itu juga mereka sendiri ingkari. Karena di dalam pertimbangan hukum itu dikatakan bahwa dengan putusan nomor 90 ini maka perkara 29, 51, 55 dinyatakan tidak berlaku. Coba, hanya 1 jam kan putusan 29, 51, 55 itu kan dibacakan dari pagi sampai setengah 1 break. Setelah itu jam 2 dibacakan perkara 90 itu berubah. Sehingga Saldi Irsyad menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sering mengubah putusannya. Tetapi setelah sekian tahun, 2-3 tahun kemudian melihat perubahan perkembangan di masyarakat. Tetapi ini hanya dalam hitungan bahasa dia sekelebat. Hanya dalam sekelebat kok bisa berubah. Dan ini semua kerjaannya Anwar Usman menurut Saldi Irsyad. Bagaimana dia siksak ke sana kemari mempengaruhi mayoritas hakim yang semula menolak perkara 29, 50, 51
Karena menurut mayoritas hakim 295051 itu putusan itu bukan wewenang MK, harus kembalikan ke DPR. Tetapi bagaimana Anwar Usman gerilya kiri kanan? Jadi dia ini sebetulnya karena tadi Pak Lukas sudah membedah satu-satu aktor penjahat-penjahat ini, jadi tidak perlu lagi saya sebutkan. Ini salah satu aktornya ini, pelaku lapangan dan sekaligus otaknya, Anwar Usman. Bagaimana dia gerilya mempengaruhi hakim yang tadinya mayoritas menolak, berubah menjadi mayoritas yang mengabulkan perkara 90. Dan itu terjadi perdebatan di dalam dinamika persidangan permusyawaratan itu. Iya betul, dimanipulasi. Jadi bagaimana yang tadinya mayoritas menolak bisa berubah dalam waktu. Dan perkara nomor 90 itu hanya dua minggu. Karena didaftarkan kembali di awal September, didaftarkan kembali di awal Oktober, 16 Oktober sudah diputus. Jadi hanya dalam 2 minggu. Sementara perkara yang 295155 itu perkara dari bulan Maret. Itu juga dipersoalkan, kok lama ini perkara, mau diputus ditunda, mau diputus ditunda. Rupanya Anwar Usman kendalikan iramanya, tunggu yang 90 ini masuk. Jadi permainan ini seharusnya didramatisir oleh kuasa hukum 01 dan 03 di persidangan, biar sekaligus telanjangi 8 orang itu, karena mereka itu pelaku, ya. Sebagian dari mereka itu kaki tangan dari dinasti politik dan nepotisme, sehingga ya kita memang dari awal kita pesimis. Kami tanggal 20 waktu besoknya mau sidang, kita rame-rame ke Mahkamah Konstitusi, kita bilang kita kawal, tapi kita prihatin karena Mahkamah Konstitusi ini lehernya, kaki tangannya diikat untuk menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilu. Kenapa diikat? Ya yang mengikat mereka itu putusan 90 itu. Putusan 90 itu membuat 8 hakim konstitusi itu nggak bisa bergerak. Karena dosa-dosa yang mereka lahirkan itu mereka lakukan di hakim di situ. Harusnya mereka semua mundur, kami tidak bisa menyidangkan karena kami terikat oleh putusan 90, kami tidak bebas. Iya. Tetapi kita sesalkan kenapa di dalam proses perkara itu masalah ini tidak digali secara sungguh-sungguh, baik oleh kuasa hukum 01 dan 03 maupun mereka hadirkan ahli. Kalau ahli itu dihadirkan khusus untuk membongkar, seperti kita mau bongkar aktor intelektual kejahatan pemilu, sebetulnya 8 hakim konstitusi itu mentalnya rusak, kita bikin rusak di dalam persidangan itu, sehingga bisa diharapkan berubah satu-satu dan akhirnya bisa memenangkan. Jadi kita harus tanya apa sebab dosa paling besar dalam perkara 90 ini tidak diuji, digali secara maksimal di dalam persidangan itu. Jadi ini suatu permainan yang sangat besar. Jadi walaupun Saldi Irsa dan Arief Hidayat memang tetap konsisten dengan sikapnya, tetapi mereka berdua tidak berdaya. Kalau misalnya hakim yang dissenting opinion di perkara 90, kemudian di perkara PHPU kemarin mereka menyatakan kami menolak sidang karena kami terikat dengan, kan hakim itu harus bebas. Ada beberapa alasan yang membuat 8 hakim itu tidak bebas. Pertama, putusan 90 menjadi salah satu dalil di dalam permohonan 01 dan 03. Iya. Ya. Itu sebetulnya kaki tangan leher mereka. Luar biasa. Kemudian 8 hakim konstitusi bersama Suhartoyo digugat oleh Anwar Usman di Pengadilan Tun soal ketua. Ya. Itu juga mereka diikat. Kemudian hakim konstitusi Anwar Usman sejak dipecat tanggal 9, dipecat melalui putusan MK tanggal 7, tanggal 9 musyawarah hakim konstitusi dia diganti oleh Suhartoyo. Tetapi fasilitas ketua Mahkamah Konstitusi seperti rumah dinas, mobil dinas, ya, ruang kerja ketua MK dia kuasai sampai sekarang. Itu artinya Anwar Usman masih mengendalikan 8 orang ini dalam peran yang lain kita tidak tahu. Dalam peran memimpin sidang dia tidak, tapi peran lain dia bisa dari door to door tiap hari, mungkin cuci otak. Ini yang tidak dipersoalkan. Kalau dari awal
tim 0103 mempersoal kami, minta 8 orang ini mundur karena kalian tidak layak jadi hakim di dalam perkara ini karena kalian terikat perkara 90. Breaking deadlock. Mungkin hari ini putusannya lain, kan harus cari hakim yang baru. Tetapi ini tidak dilakukan dan tidak digugat oleh tim 01. Padahal sudah abang ingatkan ya sebelum Kita sudah MK. ingatkan tanggal 2 sebelum 1 hari sebelum sidang, bahkan 1 hari sebelum putus kami datang lagi. Yang kemudian hari Minggu sorenya itu kami dengan Pak Roy Suryo persoalkan mengenai fasilitas Ketua Mahkamah Konstitusi kok masih dinikmati oleh Anwar Usman. Jadi ini yang kita tidak boleh diam. Kalaupun revolusi memang hanya secara itu yang bisa kita lakukan. Cara hukum sudah nggak bisa. MK lumpuh, Mahkamah Agung dengan peradilan di bawahnya lumpuh, Mabes Polri dengan segala perangkatnya lumpuh, Bawaslu, KPU semua udah dibuat lumpuh. Sekarang yakin mau eksekusi putusannya pun mulai dipimpong, mulai diulur-ulur. Padahal perkara ini termasuk perkara yang menarik perhatian masyarakat luas. Jadi kita harus backup, yakin supaya, karena ini putusannya sudah di tangan, berkekuatan hukum yang tetap, tinggal dieksekusi. Kita rame-rame datang di pengadilan, bawa dengan media, kita desak, keluarkan penetapan eksekusi.